perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas dari suatu bangsa yang digunakan untuk komunikasi dengan bangsa lainnya, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usulnya masing-masing. Begitu pula dengan bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia ini tidak luput dari bahasa Melayu. Pada masa itu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara dan bahasa pergaulan. Bahasa Melayu merupakan bahasa dasar dari bahasa Indonesia. Sejarah dari bahasa Indonesia tidak luput dari bahasa Melayu. Pada dasarnya, bahasa Melayu merupakan bahasa dasar dari bahasa Indonesia. Pada saat itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, bahasa kebudayaan, dan bahasa perhubungan. Faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia adalah: yang pertama, bahasa Melayu sejak dulu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu ini memiliki sistem yang sangat sederhana sehingga mudah dipahami dan mudah dipelajari. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia ini bisa menerima dan mengakui bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang kemudian disahkan menjadi bahasa Indonesia ketika Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia ini didorong oleh kebangkitan nasional yang di dalamnya terdapat beberapa kepentingan pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar maupun mengadamkan bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk Lembaga Pusat Bahasa dan Kongres Bahasa di Indonesia. Baik, saya Helma Novita akan menyampaikan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang meliputinya. Di antaranya, pada tahun 1908, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ia mendirikan sebuah taman bacaan rakyat yang pada tahun 1917 diresmikan sebagai Balai Pustaka. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin memutuskan atau mengusulkan bahasa Melayu diganti menjadi atau ditetapkan sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada tahun 1936, Sultan Takdir yaitu menyusun tata bahasa Indonesia yang baru. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilaksanakanlah kongres di Solo untuk membahas bahasa Indonesia ini. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 diresmikanlah bahasa Indonesia dengan pembacaan undang-undang dan juga tertera di dalam Undang-Undang 1945. Dan pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikanlah pengejaan bahasa Republik, yaitu pengganti dari ejaan Van Oputijensen yang berlaku sebelumnya. Dan pada tahun 1954 terjadilah beberapa kongres-kongres yang membicarakan tentang bahasa Indonesia.
Pada tahun 1978 sampai 1993 terjadilah Kongres Bahasa Indonesia yang dibahas mengenai bagaimana bahasa Indonesia perkembangannya pada yang akan datang. Dan kongres terakhir dilaksanakan pada 1928 yang mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Dalam perkembangan bahasa Indonesia juga meliputi penyempurnaan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang pertama kali yaitu Van Ophuijsen, di mana di sana adalah bahasa Melayu dengan huruf Latin. Selanjutnya yaitu adalah ejaan Republik yang juga dikenal dengan ejaan Suwondi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf OE diganti dengan U. Dan selanjutnya yang ketiga, ejaan Melindo, bahasa Melayu Indonesia. Karena terjadinya pergolakan politik selama beberapa tahun, maka diurungkanlah peresmian ejaan ini. Maka ejaan Polindo atau Melayu Indonesia tertunda. Yang keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu EYD. Ejaan EYD ini diresmikan pada 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia, di mana sejak di sini dengan huruf TJ akan tetap menjadi C, dan DJ tetap menjadi J, dan J diubah menjadi Y. Begitu juga dengan OE yaitu U. Perkembangan bahasa Indonesia semakin tahun semakin meningkat dan mengalami perubahan. Dari EYD terdapat juga ejaan yang sekarang ini yaitu EBI, di mana lebih mengompletkan ejaan dari EYD sebelumnya. Ejaan yang pertama kali yaitu Van Ophuijsen, di mana di sana adalah bahasa Melayu dengan huruf Latin. Selanjutnya yaitu adalah ejaan Republik yang juga dikenal dengan ejaan Suwondi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf OE diganti dengan U. Dan selanjutnya yang ketiga, ejaan Melindo, bahasa Melayu Indonesia. Karena terjadinya pergolakan politik selama beberapa tahun, maka diurungkanlah peresmian ejaan ini. Maka ejaan Polindo atau Melayu Indonesia tertunda. Yang keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu EYD. Ejaan EYD ini diresmikan pada 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia, di mana sejak di sini dengan huruf TJ akan tetap menjadi C, dan DJ tetap menjadi J, dan J diubah menjadi Y. Begitu juga dengan OE yaitu U. Perkembangan bahasa Indonesia semakin tahun semakin meningkat dan mengalami perubahan. Dari EYD terdapat juga ejaan yang sekarang ini yaitu EBI, di mana lebih mengompletkan ejaan dari EYD sebelumnya. Selanjutnya penjelasan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama kita bahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia
Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dan menjunjung serta mempertahankannya. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya dengan berbagai bahasa daerah masing-masing. Bahkan bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Dan yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan, dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan suku lain yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Selanjutnya, kedudukan bahasa sebagai bahasa negara memiliki fungsi yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dokumen-dokumen, surat-surat resmi, serta pidato pemerintahan ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dan yang ketiga, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, tentang fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu. Dan yang terakhir, sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Sekian penjelasan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.